Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan share screen dulu untuk perenungan firman yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Kita akan melihat satu bagian dari tema yang sangat indah untuk kita renungkan, ya, menikmati proses. Ya. Saya percaya bahwa ketika bicara tentang proses, kita semua akan mengetahui seperti apa proses, ya, menikmati juga gitu, ya. Oleh sebab itu kita melihat satu bagian firman Allah yang akan mendasari persekutuan kita pada siang hari ini dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita, bagi Bapak Ibu, teman-teman bisa memperhatikan di layar atau di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan Abraham dari apa yang kita baca tadi memang sungguh sangat menarik. Ya. Di sana tentu kita bisa menemukan bagaimana Tuhan memanggil Abraham, Tuhan memberikan janji pada Abraham, dan juga bagaimana Abraham menjadi orang yang akan diproses oleh Allah dan menjalani proses yang akan Tuhan berikan kepadanya. Ketika kita bicara tentang suatu proses, maka ya kita seringkali melihat emas itu sesuatu yang indah, yang menarik ketika emas sudah dibentuk, ketika emas sudah diproses. Emas itu memiliki nilai yang sangat mahal, memiliki nilai yang sangat berharga. Ketika emas sudah menjadi cincin atau menjadi liontin atau menjadi kalung dan sebagainya yang kemudian sangat cemerlang. Tetapi orang seringkali mengabaikan aspek sebelum emas itu dibentuk. Bagaimana emas itu dibakar, bagaimana emas itu dipukul, dibentuk sedemikian rupa, dan sebelum dibentuk jangan lupa emas itu tidak lebih daripada bercampur dengan lumpur, bercampur dengan batu-batuan, bercampur dengan tanah. Sehingga ketika kita melihat bahwa ini emas masih dalam campuran debu, campuran tanah, campuran batu, nilainya seperti apa? Lalu ketika kita menyaksikan dibakar, dibentuk sedemikian rupa, mungkin kita akan berkata bahwa ini kalau yang dibakar adalah sesuatu yang hidup, maka akan sangat sakit. Tapi ketika sudah menjadi sesuatu yang berharga, bernilai, maka sungguh luar biasa, bukan? Di dalam semuanya itu ada proses yang dijalani, ada proses yang dikerjakan. Ini benda mati. Ya, kalau kemudian kita melihat bagian lain,
Harap kita tidak tergoda dan menjadi lapar ketika melihat makanan ini. Ya, makanan yang enak, yang menggoda, yang membuat selera kita begitu naik ketika makan gitu ya. Jangan lupa makanan ini pun tidak serta-merta bahwa langsung jadi seperti begini. Ada proses demi proses yang dilakukan oleh seorang koki. Prosesnya tentu menggunakan atau memerlukan waktu, memerlukan ketelitian, memerlukan ketelatenan. Bicara ukuran bumbu, mesti ukuran bumbu yang cukup. Cabenya berapa banyak? Kalau pakai bawang berapa banyak? Kalau pakai merica berapa banyak? Garam tertakar, setiap bumbu-bumbu tertakar sehingga menghasilkan makanan yang siap saji. Ya, setelah diproses, lalu kemudian menjadi makanan yang begitu enak. Dan seringkali kita melihat, wow, enak benar makanan ini. Kita lupa pada proses-proses yang dikerjakan, proses yang dilakukan, proses yang dijalani. Ya, oleh sebab itu ini bicara benda mati, emas benda mati. Makanan juga hal yang tidak bergerak. Tetapi ketika kita melihat bagaimana kehidupan manusia, ya, secara khusus dalam konteks misalnya dunia pendidikan atau kesuksesan dalam bidang lain, kita cenderung melihat satu kemenangan, melihat glorifying, melihat satu keagungan, melihat satu kemuliaan, melihat akhirnya, melihat endingnya. Wah, betapa berbahagianya mereka. Wah, betapa senangnya mereka. Wah, betapa mereka menjadi orang yang cerdas. Wah, betapa mereka sangat menikmati kehidupan yang nyaman. Jangan lupa, ya, kita tidak mengetahui seperti apa proses yang mereka jalani. Barangkali mereka harus berjuang. Ya, mereka harus belajar, mencari materi, mencari bahan pengajaran, bahan untuk mereka belajar. Dan bahkan ketika mereka perlu menyelesaikan studi akhir mereka harus berjuang lembur. Siang, malam, seakan waktu tidak pernah cukup bagi mereka untuk menyelesaikan tugas akhir. Tak jarang terkadang ya tetesan air mata, tangisan, perenungan, dan sebagainya ada di sana. Oleh sebab itu, ketika kita menyaksikan, melihat suatu kemenangan, kita sering hanya melihat bahwa satu kemuliaan di sana. Hal yang sangat menarik di dalam perkembangan yang saat ini sedang berlangsung di Jepang, ya, Olimpiade yang sedang berlangsung di Jepang. Seorang bernama Hidilin, saya nonton tadi malam, dia seorang Vietnam, angkat besi perempuan dari Vietnam, menjawab tantangan penantian 97 tahun bagi negara Filipina yang selama ini tidak pernah mendapatkan medali emas. Dia berhasil di Tokyo beberapa hari lalu. Ya, bahkan memecahkan rekor dunia angkat besi yang sangat luar biasa. Sekaligus juga menjadi satu rekor baru di Olimpiade. Wow, satu yang membuat kita terharu kalau bagi saudara-saudara yang menyaksikan. Dan tentu saja bagi seorang dia ini membuat dia terharu sekali. Mengharumkan bukan saja nama dirinya, keluarga, tapi juga negara Filipina. Siapa yang tidak suka, siapa yang tidak senang, siapa yang tidak gembira. Tetapi jangan lupa, kalaupun dia mampu mengangkat beban seberat 224 kg, ada proses yang dia alami. Ada proses yang dia jalani. Ada proses yang dia lakukan. Ada proses yang dia nikmati di sana. Mengangkat besi setiap saat, mengangkat beban setiap waktu dalam latihan yang rutin. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang bagaimana menikmati proses, maka kembali kepada apa yang kita lihat bahwa mengapa orang cenderung tidak menyukai suatu proses. Orang ingin hasil, orang ingin satu glorify kemenangan, orang ingin satu kesenangan, tetapi tidak ingin suatu proses. Mengapa? Tentu ada yang salah dengan pemahaman manusia tentang proses. Ada suatu paradigma yang keliru, yang tidak tepat tentang apa itu proses. Sehingga paradigma inilah yang mempengaruhi kenapa manusia tidak ingin proses. Kenapa saya dan saudara tidak ingin proses? Karena kita melihat proses itu seperti apa.
Ya, orang tidak ingin proses karena memang salah paradigma. Seorang teolog bernama C.S. Lewis memberikan suatu gambaran. Bicara tentang suatu proses hidup identik dengan suatu penderitaan. Proses identik dengan yang namanya duka cita. Proses identik dengan namanya kesusahan, ketidaknyamanan. Proses identik dengan satu tekanan, kesulitan, beban yang berat, dan sebagainya. Sehingga bagi sebagian orang atau barangkali juga bagi saya dan saudara bahwa untuk apa kita perlu proses. Tapi jangan lupa C.S. Lewis mengatakan bahwa Allah membisikkan dalam kesenangan, berbicara dalam kesadaran, dan berseru dalam penderitaan kepada kita ketika kita bukan saja senang, tapi juga ketika kita sedang dalam kesulitan, penderitaan, beban yang berat. Terkadang memang penderitaan dipakai Allah sebagai cara Allah untuk berseru dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan bagaimana orang Israel yang di Mesir, mereka ditindas, dianiaya, diperbudak Mesir. Dan dalam kondisi yang demikian mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon, mereka menjerit kepada Allah. Mereka berdoa kepada Tuhan. Karena itu ketika hidup kita dalam satu kesulitan, tekanan, pergumulan demi pergumulan, ya, lihatlah itu sebagai satu proses yang sedang Allah berikan kepada kita. Sebagai satu sarana yang Tuhan pakai untuk memproses hidup kita. Kenapa? Karena dalam kenyamanan hidup kita cenderung tidak mendengarkan suara Tuhan. Sering ketika nyaman, ketika jalan seakan-akan mulus kita lalui, tidak ada kerikil ditanya, tidak ada onakan duri di dalam perjalanan hidup kita, kita seakan-akan mengabaikan Tuhan, lupa dengan Tuhan. Kita cenderung mendengarkan apa yang bukan suara Tuhan. Tapi ketika ada suatu pukulan, penderitaan, aniaya, ya, maka kita cenderung berseru dan mau memfokuskan suara atau mendengarkan suara Tuhan. Ini suatu proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bukan? Abraham, siapa sih yang tidak mengenal dia? Tapi ada satu hal yang sangat penting untuk kita memperhatikan bagaimana level tingkat proses dalam kehidupan. Ada proses yang memang ringan, ya, seperti orang latihan, ya. Kalau kita latihan dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan. Kalau orang latihan lagu, nadanya dari nada yang biasa, misalnya, ya, mengenal not dengan sederhana dulu. Kemudian kalau orang belajar dari hal-hal yang sederhana, kalau masih bayi, ya, belajar berjalannya, merayap, berjalan dan sebagainya dari hal-hal yang ringan. Tapi juga proses naik, sedang. Proses semakin naik menjadi berat, dan proses semakin sangat berat. Ya, di dalam semuanya itu tentu, ya, tujuannya ada penting bagi kita. Seperti kita naik tangga. Demikian juga dengan proses hidup, proses yang kita harus hadapi. Proses yang harus kita jalani. Kalau saya menggunakan bahasanya Paulus ketika diperhadapkan, mengingatkan orang Korintus tentang pencobaan. Ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita melihat kok beban saya berat, proses yang saya jalani berat, proses yang saya hadapi kok berat dari proses yang dia hadapi dan sebagainya. Jangan lupa, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk memproses hidup kita, Dia tahu level kekuatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Dia anugerahkan bagi kita untuk menanggungnya. Sehingga proses demi proses itu tidak ada yang salah. Kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan, kalau kita baca, misalnya kita baca kitab Perjanjian Lama secara khusus, baca Kejadian, waktu Tuhan berfirman kepada Kain, ketika Kain sudah membunuh Habel dan Tuhan memberikan satu hukuman bagi dia, lalu Kain berseru, waduh, hukuman ini lebih berat dari apa yang saya bisa tanggung. Kain tidak pernah
membandingkan hukumannya lebih berat daripada bagaimana ia telah melakukan dosa. Itulah gambaran manusia. Kita ingin sesuatu yang ringan, yang ringan, yang ringan. Kalau setiap hari kita hanya makan bubur gitu ya, tanpa mengunyah makanan yang sedikit agak keras, maka apa jadinya kecuali ya memang dalam kondisi yang sakit misalnya, apa boleh buat. Tapi itulah gambaran level dari proses. Ya, proses itu tentu bervariasi, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat dan bisa sangat berat. Sehingga orang-orang seperti Ayub mendapatkan satu ujian iman yang sangat berat dibanding dengan misalnya orang beriman lainnya, dibanding dengan saya dan saudara. Paulus misalnya mendapatkan satu level proses yang begitu berat. Ya tentu kalau kita menjalani di sana, ya, barangkali kita akan menyerah dan tidak kuat. Karena itu Tuhan tidak pernah salah memberikan satu proses. Dan manusia tentu ingin hidup instan. Hidup yang serba instan. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Kalau ada jalan pintas, kenapa harus melewati jalan yang jauh dan mesti mutar? Manusia lupa. Proses itu perlu. Bukan hanya sekedar bisa, sulit itu pun bagian dari proses. Bukan hanya sekedar cepat, tapi ketika lambat pun perlu proses di sana. Bukan hanya sekedar kita ingin cepat sampai dan melewati jalan pintas. Melewati jalan yang jauh dan mesti harus mutar pun bagian dari proses yang Tuhan kerjakan. Kalau kita membaca bagaimana kisah perjalanan kehidupan umat Israel yang dituntun oleh Allah melalui Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, harus berjalan selama 40 tahun yang seharusnya bisa lebih cepat dan lebih singkat daripada itu. Oleh sebab itu, apapun yang Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita. Walaupun kita berpikir ini berat sekali, ini sulit sekali, ini rumit sekali. Kita ingin instan, jangan lupa sesuatu yang instan pun perlu proses. Ya, kalau ada makanan-makanan yang instan, ya kan mesti proses juga. Kalaupun dia bisa menjadi makanan instan, jangan lupa di pabrik pun dia sudah diproses. Sebelum dikemas pun sudah diproses. Ini proses. Sehingga tidak ada sesuatu yang sebetulnya dalam dunia ini yang tidak memerlukan proses. Demikian juga dengan kehidupan kita. Maka ketika kita melihat bagaimana pembacaan kita tentang kisah Abraham, Abraham diperintahkan oleh Tuhan atau dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk keluar dari negeri yang di mana dia sudah mendapatkan atau menikmati satu kehidupan yang nyaman. Dia punya harta benda, punya ternak. Dia punya orang-orang upahan, dia punya hamba. Barangkali dia juga seorang pengusaha di zamannya, di negerinya. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, pergilah, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu dan pergi ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Pergi ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Negeri itu di mana? Abraham juga tentu tidak mengetahui secara pasti ketika itu mana negeri yang Tuhan berikan kepadaku. Ini suatu proses yang dijalani oleh Abraham. Suatu proses yang harus dinikmati oleh Abraham. Dan Abraham menunjukkan bagaimana dia mampu menikmati proses yang Tuhan berikan. Sehingga dicatat dalam bacaan kita tadi, maka pergilah Abraham meninggalkan negerinya bersama dengan sanak keponakannya, bersama dengan orang-orang yang dia punyai, para hambanya, bersama dengan harta bendanya yang pada waktu itu dalam rupa ternak, bersama dengan istrinya. Maka Abraham diproses oleh Allah. Oleh sebab itu ketika Abraham diproses, maka bukan hanya sekedar bagaimana Tuhan memproses kehidupan Abraham. Maka sebetulnya di dalam menjalani proses kehidupan, di dalam menikmati proses, pertanyaan penting bagi kita. Kalau kita mau menjalani proses, ya bersama dengan siapa kita dalam menjalani proses? Itu penting.
Seorang anak ketika dia diproses, dia akan merasa aman, dia akan merasa nyaman kalau ada yang bersama dengan dia, kalau ada yang mendampingi dia. Ya, seorang anak saya, misalnya kelas 1 SD, dia akan merasa nyaman, aman, belajar. Saat ini ketika belajar di rumah, ketika saya hadir dan mendampingi dia, ketika saya masih duduk dekatnya. Ya. Ketika menjalani suatu proses latihan, maka seorang atlet, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa punya kekuatan ketika sang pelatihnya ada bersama dengan dia untuk mendampingi dalam latihan. Para mahasiswa, para pelajar, mereka akan merasa senang. Mereka akan bisa mampu dan sanggup menjalani proses dengan satu sukacita, dengan satu kesenangan. Ketika ada guru-guru yang membimbing mereka. Ketika ada dosen yang mengajar mereka. Kalau tidak, maka mereka mengalami suatu kesulitan, kebingungan, dan sebagainya. Abraham memang ketika dia diproses Allah, dia berangkat dari negerinya, memang bersama dengan istrinya Sarah, bersama dengan Lot keponakannya, bersama dengan sanak saudara, dengan hamba-hambanya. Tetapi itu tidak akan pernah membuat Abraham merasa tenang, merasa menikmati suatu proses yang ada tanpa kehadiran Allah yang menyertai dia, yang bersama dengan dia. Dan itu kita dapatkan bagaimana Tuhan menunjukkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada Abraham. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kita menghadapi dan menjalani proses yang sulit, yang sakit, yang berat dalam hidup ini. Ketika kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Ada pribadi yang beserta dengan kita. Ada Allah yang menyertai kita. Ada firman yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani proses. Maka itu sesuatu yang menyukakan, bukan? Sesuatu yang menyenangkan. Proses seberat apapun, kalau ada yang beserta, kalau ada orang terkasih yang beserta, dia akan merasa beban itu ringan. Kenapa? Misalnya ada orang-orang yang di saat pandemi ini perlu satu penghiburan, perlu satu pendampingan walaupun hanya jarak jauh, perlu ada yang menguatkan. Itu bagian dari suatu proses bahwa tanpa ada orang yang memperhatikan mereka, tanpa ada orang yang peduli pada mereka, tanpa ada orang yang menegur sapa mereka, mereka akan merasa berat sekali pergumulan ini. Proses penyembuhan ini terasa lama. Proses sehat ini terasa lama. Tapi ketika ada yang bersama, ada yang menemani, ada yang kemudian memperhatikan, baik itu keluarga, saudara, sahabat, dan sebagainya, yang memberikan support bagi mereka, ada satu semangat, kekuatan untuk menjalani proses baik isolasi mandiri maupun sedang di rumah sakit dan sebagainya. Apalagi ketika kita menyadari sebagai orang percaya bahwa ketika kita menjalani suatu proses yang Tuhan bentuk, proses yang Tuhan perkenankan, penderitaan, kesulitan hidup, maka kita mampu menikmati setiap proses itu dengan sukacita. Yakobus berbicara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, mengalami berbagai-bagai kesulitan. Itu tujuannya sangat indah. Karena di dalam semuanya itu bahwa engkau tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai. Ada Allah yang bersama dengan engkau. Di dalam menjalani perjalanan kehidupan yang berat, ya, kita perlu orang. Demikian juga dengan kenyataan. Ketika kita bertanya tentang proses apa yang diproses dari kehidupan Abraham, tentu pertama bahwa bicara proses yang Tuhan kerjakan bagi Abraham adalah proses satu peribadatan, proses yang menyangkut satu kerohanian, spiritualitas, proses yang menyangkut iman. Abraham sebelum dipanggil Allah, dia sebagai seorang yang beragama, iya. Dia adalah penyembah berhala, iya. Karena itu, ketika Yosua berkata, apakah engkau mau beribadah kepada Tuhan? Beribadah kepada Allah nenek moyangmu di sungai Efrat. Mana nenek moyangmu pernah ada. Jadi, apa yang dilakukan oleh Allah di dalam memproses Abraham adalah memproses satu kerohanian, satu peribadatan, satu
iman, untuk membentuk iman Abraham, membentuk kerohanian, membentuk arah ibadah daripada Abraham. Dan itu kita mesti harus sadari. Sehingga proses yang Allah kerjakan selalu pertama kita mesti memahami. Allah ingin apa? Allah ingin kita menjadi saksinya. Allah ingin kita memuliakan Dia. Allah ingin kita beribadah kepadanya. Allah ingin kerohanian kita bertumbuh. Ketika kita diproses oleh Allah. Ketika kita diproses oleh Allah bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa menikmati hal-hal yang bersifat temporal, di mana kita sehat, di mana kita kaya, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kerohanian kita, bagaimana kecintaan kita, bagaimana kasih kita kepada Allah, bagaimana peribadatan kita kepada Tuhan. Bangsa Israel dipanggil keluar, tujuan satu, untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Itu yang pertama diproses, tentu selanjutnya akan diproses bagaimana hati. Karena tanpa adanya suatu pemprosesan terhadap hati, maka proses terhadap kelakuan hanyalah satu legalistik. Proses tanpa proses hati diperjumpakan dengan Tuhan, maka proses moral, proses karakter tidak lebih daripada satu legalitas yang kemudian bisa melahirkan tindakan yang munafik, yang hipokrit. Kenapa? Itulah kenapa kekristenan tidak hanya sekedar mengubah perilaku yang tampil luar, tidak. Tapi mengubah hati. Hati pusat hidup. Hati yang harus diproses. Hati adalah pusat hidup karena dari hatilah terpancar kehidupan. Hati kemudian apa yang dalam hati, itulah yang keluar dari hati, itu yang menjadi dosa, Yesus mengatakan. Sehingga hati harus disucikan, hati harus dibersihkan, hati harus dipertobatkan. Orang bisa kelihatan baik, bisa. Orang bisa kelihatan melayani, bisa. Orang bisa kelihatan kemudian menjadi orang yang secara moral, secara etika bisa menjadi baik, bisa. Tapi kalau hati tidak diperjumpakan dengan Tuhan, tidak dibaharui, tidak diproses di sana, maka sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa terjebak legalisme. Dan bahkan nanti melahirkan satu tindakan kemunafikan. Itulah orang Farisi, itulah orang imam-imam ahli-ahli Taurat. Mereka kelihatan tampil agamawi, kelihatan tampil melayani, kelihatan tampil melakukan satu pelayanan pada Allah. Tapi hatinya tidak akan pernah mencintai Tuhan. Abraham diproses hatinya oleh Tuhan. Sehingga bagaimana hati Abraham menjadi hati yang taat kepada Allah ketika Tuhan bukan saja waktu memanggil lalu Abraham taat, tetapi juga ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya yang dikasihinya, yang dicintai, Ishak, persembahkanlah, korbankan anak. Abraham terbukti dan taat di sana. Walaupun tentu ada sisi dinamika jatuh bangun kehidupan keberimanan. Tapi proses itu selalu mengarahkan kita kepada satu tujuan yang Allah mau. Karena itu bicara proses, apa yang diproses oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memproses seluruh kehidupan kita. Studi kita mesti harus mengalami proses. Pekerjaan kita ketika kita bekerja, kita mesti menjalani dengan satu proses yang Tuhan inginkan. Pelayanan, kita mesti melayani dalam satu proses yang Tuhan inginkan. Ketika kita hidup dalam satu keluarga, keluarga pun harus menjalani satu proses yang Tuhan berikan. Apapun, tanpa terkecuali bahwa setiap kehidupan kita, sisi-sisi hidup kita harus menjalani satu proses. Tujuan dari satu proses yang kita terima, yang Tuhan berikan kepada kita, tentu untuk melatih. Proses bertujuan untuk melatih. Ya, seorang anak kecil dia mesti dilatih, ya, untuk kemudian menjadi seorang yang lebih lagi.
Sehingga latihan itu bukan hanya 1 kali, 2 kali, tidak. Tetapi harus kontinuitas. Ya, harus terus-menerus. Disiplin dalam melatih ini penting sekali. Latih. Sehingga hasilnya akan kelihatan. Hasilnya akan tercapai. Kemudian bicara tentang proses juga untuk mengupgrade. Ya, orang mesti diproses supaya menjadi pribadi yang naik kelas, pribadi yang lebih naik lagi, pribadi yang lebih berkualitas, pribadi yang lebih bertambah. Seorang olahragawan, mereka harus rutin latihan, ya, supaya mereka menjadi seorang yang betul-betul bisa mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Mengupgrade. Dan itulah salah satu proses juga penting di sana. Proses juga untuk apa? Untuk membentuk. Kalau tadi saya menggambarkan bagaimana emas menjadi emas yang murni, menjadi emas yang cemerlang, maka mesti harus dibentuk oleh tangan pembentuk. Tangan pembentuk yang punya kemampuan untuk membentuk. Yang punya keahlian. Bukankah hidup kita ketika diproses adalah diproses oleh tangan Allah sendiri. Dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Yang melalui berbagai macam cara. Terkadang kita mesti harus dibentuk, ditarik sana, tarik sini. Kalau ibaratnya orang membentuk tanaman gitu ya, maka dia mesti harus dibenturkan sana. Dipangkas mana yang tidak berguna, dipotong mana yang tidak menghasilkan buah. Sehingga itulah gambaran kenapa kita perlu diproses. Supaya hidup kita betul-betul dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Abraham diproses dengan satu tujuan bahwa dia menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang taat, pribadi yang setia untuk menuju tanah yang Tuhan janjikan. Dan tentu pembentukan atau proses yang dihadapi, proses yang dijalani, proses yang harus diterima berguna untuk mendewasakan. Ya, kedewasaan ini penting. Kedewasaan tidak sama dengan pertambahan usia. Orang tua, ya, orang bisa menjadi tua tanpa dia harus mengusahakan untuk menjadi tua. Itu sudah automatically lah, kita akan menjadi tua. Hari berganti, minggu, bulan, tahun berganti, ya udah otomatis kita menjadi tua. Tetapi proses ini membentuk kita untuk menjadi pribadi yang dewasa. Ini memerlukan upaya, memerlukan satu proses. Supaya kita menjadi dewasa. Karena itu dewasa tidak serta-merta adalah orang yang tua. Orang yang muda pun bisa dewasa. Kalau dia betul-betul mau menjalani proses yang Tuhan kerjakan. Ya, karena itu jangan pernah bangga kita menjadi orang tua. Kalau kita tidak pernah mau menjalani proses yang Tuhan kerjakan. Karena kita tidak pernah akan menjadi dewasa. Yang dituntut oleh Tuhan itu bukan tua umur, tapi bagaimana kedewasaan. Bukan tua rohani, tapi juga bagaimana kedewasaan rohani. Bukan berapa lama kita sudah menjadi seorang Kristen, tetapi bagaimana kehidupan kekristenan kita. Ya, inilah proses. Karena itu apa? Tujuan dari prosesnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang dimurnikan, disucikan, dikuduskan, dan karena itu yang memproses kehidupan kita adalah Kristus Allah. Dalam Kristus Yesus yang memurnikan hidup kita, menyucikan hati kita, membentuk seluruh laku hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu tujuan dari suatu proses adalah supaya kehidupan atau supaya sesuatu memiliki nilai. Ya, sehingga punya nilai melalui proses-proses yang berat, proses-proses khusus, maka memiliki nilai, memiliki value. Sebongkah besi, kalau hanya dijual sebagai sebongkah besi, maka harganya tentu tidak terlalu mahal. Tapi ketika sebongkah besi ditempa menjadi mata pajak, barangkali dia akan sudah bertambah nilainya.
Sudah memiliki nilai jual yang lebih mahal lagi. Ketika sebongkah besi yang tadi ditempa menjadi mata bajak, ditempa lagi menjadi misalnya jarum yang sangat kecil, maka itu bisa memiliki nilai yang lebih mahal lagi karena prosesnya lebih sulit. Sebongkah besi yang tadinya bisa dijual dengan murah di tukang besi, tapi ketika diproses bisa menjadi sebuah silet yang tipis. Itu akan sangat bernilai, akan sangat memiliki nilai jual yang mahal lagi. Lebih lagi ketika sebongkah besi itu kemudian di tangan seorang pembentuk, di tangan seorang pemproses yang memproses misalnya jarum jam yang sangat kecil, maka nilainya pun akan lebih mahal. Ya kan? Kalau sebongkah besi yang tadi jual ditimbang tukang besi hanya nilainya hanya berapa harganya, tapi kemudian di tangan seorang yang membentuk besi itu menjadi jarum jam yang kecil, apalagi jarum jam yang sangat mahal, itu jam yang berkelas misalnya ya. Waduh, kalau jarum jam misalnya saja untuk sebongkah besi dibuat untuk menjadi jarum jam Rolex misalnya. Wah, itu sangat mahal sekali nilainya. Sehingga bentuk atau tujuan dari suatu pemprosesan hidup kita adalah supaya kita memiliki nilai. Supaya kita punya nilai. Dan hidup kita berharga di hadapan Allah. Hidup kita memiliki nilai. Bagi Kristus, hidup kita memiliki nilai bagi kebenaran. Sehingga dengan demikian itulah pentingnya kenapa kita mesti hidup menjalani proses. Ketika kita bicara proses, maka Allah memiliki tujuan Abraham, supaya Abraham pergi meninggalkan saudara, meninggalkan tanah, meninggalkan daerahnya, dari negeri yang Tuhan janjikan kepadanya. Abraham diproses dan Abraham menjalani proses itu. Dia berjalan. Sehingga bicara sebuah proses adalah sebuah jalan. Suatu jalan yang akan membawa kita kepada satu tujuan, kepada satu goal. Kalau orang mau wisuda gitu ya, menyelesaikan studinya menggunakan toga, walaupun sekarang adalah wisudanya ada online, ya, menggunakan stola untuk wisuda, gitu kan dia mesti harus melalui jalan yang dia mesti tempuh, studi, pendidikan dan sebagainya. Itulah proses yang harus dijalan. Proses itu tidak selalu mulus. Proses itu tidak selalu enak. Proses itu tidak selalu sesuai dengan selera kita. Tetapi proses itu harus dijalani sesuai dengan kehendak Allah. Itulah Abraham. Sehingga Abraham tidak boleh sesuka hatinya dalam menjalani proses. Termasuk ketika dia ingin merealisasikan janji Allah tentang keturunan. Dia nggak boleh. Ya, walaupun dia melakukan cara yang menyimpang dari apa yang Tuhan, tapi kan Tuhan tidak berkenan, bukan itu. Tapi dari keturunanmu dan Sarah itu yang akan menjadi ahli waris, menjadi benih, menjadi keturunan dan nanti digenapi dalam Kristus. Jadi proses itu penting, suatu jalan. Sehingga ketika Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada proses yang harus kita hadapi untuk kita bisa melewati semua liku-liku kehidupan, jalan kehidupan yang kita jalani dalam dunia, apapun yang terjadi, ya. Jika Tuhan mengizinkan, mengabulkan doa kita tanpa proses. Kalau semua kita minta, lalu semua Tuhan berikan, Tuhan bisa nggak bisa memberikan secara mudah, bisa. Tapi kalau Tuhan tidak membiarkan, mengizinkan proses, maka hidup kita akan sangat berbahaya, hidup kita akan sangat lemah, hidup kita akan sangat lumpuh. Kita akan menjadi pribadi yang gampangan. Kita akan menjadi anak-anak yang mudah, yang gampangan. Sementara proses yang Tuhan kerjakan, proses yang Tuhan berikan, supaya membentuk kita menjadi anak-anak yang bukan anak-anak gampangan. Ya, ada tongkat, ada rotan, ada didikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Di pribadi yang kemudian dibentuk oleh Tuhan, diproses itu bukan supaya kita menjadi orang yang enak-enak saja, tapi supaya kita bisa menghargai setiap apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan. Apa yang dilakukan oleh Abraham ketika menjalani proses Tuhan,
Dan Paulus mencatat bagaimana kemenangan Abraham yang menjalani proses Tuhan. Dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21 di sana. Sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham berharap, ia tetap percaya, ia berharap juga bahwa akan ada, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat sudah lemah, tubuhnya sudah lemah, usianya sudah tua. Ya, tapi imannya tidak menjadi lemah. Abraham, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Inilah gambaran bagaimana ketika hidup di proses. Sukacita melewati proses. Menikmati proses. Pasti tidak akan pernah mengecewakan hasilnya. Yang sesuatu, kemudian orang yang diproses sedemikian rupa, pasti hasilnya tidak akan pernah mengkhianati proses itu. Tuhan mengingatkan setiap kita. Ada proses yang Tuhan berikan. Tentu dalam konteks sekarang, ketika orang kita bisa serba insan, tapi ingat tujuan Tuhan yang sederhana supaya kita memiliki karakter dalam konteks membentuk kita. Tujuannya supaya kita punya karakter yang ingin terus dibentuk dan punya level kedewasaan kerohanian yang semakin baik. Tuhan ingin kita menikmati proses demi proses yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan bagi kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, gambaran anaknya, di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Ingat, proses tidak akan pernah dilewati kalau kita tidak mau menjalani. Proses hanyalah sebuah proses yang ada dan tidak akan pernah bermakna apa-apa atas hidup kita kalau kita tidak mau menjalani proses itu. Dan kita tidak akan pernah mampu merasakan kenikmatan suatu proses kalau kita tidak memiliki hati untuk mau diproses. Kalau kita tidak memiliki hati untuk mau diproses, tidak mungkin kita akan bisa menikmati proses yang ada. Karena itu orang bisa menikmati suatu proses itu ketika mereka memiliki hati yang mau diproses. Sehingga melalui proses kita tidak hanya kemudian bisa menikmati, tapi juga kita menyadari arti penting suatu proses. Kalau belum berakhir proses itu, kita nggak menyadari apa artinya proses, apa pentingnya proses. Oleh sebab itu mari kita menikmati setiap proses yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan. Jangan pernah menyamakan proses saya kenapa beda dengan proses dia. Tiap orang diukir oleh Tuhan dengan proses yang Tuhan sediakan bagi tiap kita. Tanggung jawab kita, panggilan kita adalah setialah menjalani proses itu. Dan proses Tuhan tidak pernah salah atas hidup kita. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.